Selamat pagi semuanya. Pada pertemuan kali ini, saya ingin menjelaskan, saya sedikit merubah ya, pada kemarin pada pertemuan ke-8, praktek perancangan sistem informasi part 1 ini saya nggak perlu ada bukti ya, nggak ada bukti kehadiran. Karena di bukti kehadiran itu adanya adalah, tugasnya adalah kumpulkan bukti pengumpulan data berdasarkan video penjelasan saya. Jadi itu dikumpulkannya di pertemuan ke-9. Nah hari ini saya akan mencontohkan, bagaimana sih hasil pengumpulan data pada praktek perancangan sistem informasi. Nah, saya ini contohkan, saya melakukan, pengumpulan data pada CV Jatayu Catra Internusa. Ini, responden saya atau narasumber saya adalah Bapak Wahyu. Nah, berdasarkan pertanyaan yang kemarin, ya kan saya pernah ya di sini pada praktek perancangan sistem informasi part 1, saya menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang harus Anda tanyakan kepada narasumber yang ada pada objek yang Anda teliti atau lakukan observasi. Pertama itu adalah jelaskan transaksi yang terjadi pada topiknya, kemudian siapa saja yang terlibat dalam transaksi tersebut, jelaskan alur transaksi yang terjadi, kendala-kendala yang dihadapi dalam melakukan transaksi tersebut, dan dokumen-dokumen yang terlibat dalam transaksi tersebut. Nah, ini saya sudah ada contohnya, ini hasil pengumpulan data saya. Pertama, dari pertanyaan transaksi yang terjadi di CV Catra Internusa, Pak Wahyu menjelaskan di sini di perusahaan ini melayani 2 transaksi, yaitu layanan jasa dan layanan penjualan barang khusus untuk IT. Nah, layanan jasa terdiri dari layanan konsultan IT dan software development, layanan konsultan. Nah, contohnya pemeliharaan jaringan internet, instalasi LAN, CCTV, dan lain-lain. Jadi kata Pak Wahyu itu lebih lengkapnya di sini ada transaksi penjualan barang IT dan transaksi jasa konsultan IT. Untuk secara internal di perusahaan ini juga ada pengelolaan gaji, pengelolaan pembelian barang, pengelolaan pajak dan laporan keuangan, serta inventory barang. Nah ini kita catat nih di sini, ada transaksi penjualan ya, kemudian ada penjualan, kemudian ada transaksi jasa konsultan. Nah, ini kita merahin biar tahu. Kemudian ada pengelolaan gaji, kemudian pengelolaan pembelian barang, kemudian pengelolaan pajak dan laporan keuangan, dan inventory. Nah, ini kata si bapaknya. Kemudian saya tanya lagi, siapa saja yang terlibat dalam transaksi tersebut? Menurut responden, tergantung transaksinya. Misalkan transaksi penjualan, berarti yang terlibat ya admin kami katanya, kemudian customer serta pengiriman barang. Nah, ini yang terlibat. Lalu si bapaknya menjelaskan lagi nih, saya tanya lagi, bisa dijelaskan nggak Pak alur-alur transaksi yang terjadi pada setiap transaksi? Nah ini dia cerita tuh, transaksi penjualan alur-alurnya diceritain. Informasi kebutuhan barang, kemudian admin buat quotation, customer melakukan negosiasi. Nah ini diceritakan semuanya. Dari transaksi penjualan, kemudian transaksi layanan jasa, kemudian transaksi penggajian, transaksi pembelian, transaksi laporan pajak, transaksi inventory. Lalu saya tanyakan, berdasarkan yang sudah dilakukan, pada setiap transaksi itu apa sih yang dihadapi kendalanya? Karena ternyata dia menyatakan seperti ini, pencatatan kami itu masih menggunakan Excel, jadi memungkinkan double input. Kemudian antara file satu dengan file yang lain itu tidak terintegrasi, sehingga sulit untuk melihat histori transaksi sebelumnya. Nah, sulit diketahui juga nilai laba bersih, serta sulitnya membuat laporan pajak. Nah, ini kesulitannya, Jatayu Catra Ternusa. Nah, kemudian dari sini saya menyusun nih, menanyakan kepada narasumber, dokumen apa yang terlibat dalam semua transaksi itu, ada quotation, invoice katanya, ada faktur pajak, ada sales order yaitu PO dari customer, kemudian ada purchase order, PO untuk supplier, ada BAST, surat jalan, dokumen proyek, dokumen inventory.
Jadi ini adalah hasil contoh pengumpulan data. Nanti kalian kan pasti mengumpulkan ya data ke melakukan observasi dan wawancara ke tempat yang dituju sesuai topik yang sudah saya sajikan kemarin. Nanti dibuat seperti ini juga, ada apa saja, kemudian transaksinya apa saja, siapa yang terlibat, seperti itu. Nah, ini contohnya, nanti Anda bisa copy contoh, ini, kemudian Anda bisa, menyusun sesuai dengan, apa namanya, contoh case kasus Anda. Nah, nanti berdasarkan ini, pada pertemuan berikutnya nih ya, pada pertemuan, ke-10 selanjutnya, ini kan ada nih ada berapa transaksi, gambarkan aliran proses setiap transaksi menggunakan BPMN, analisis permasalahan dengan melihat efisiensi dan efektivitas proses. Nah, di sini nanti dilihat nih, kan ada transaksinya nih 1, 2, 3 semua digambar nih, berarti ada berapa gambar di sini nanti. Ada gambar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini nanti saya contohkan. Nanti ini saya gambar menggunakan BPMN. Lalu saya lakukan analisis, analisis terkait efisiensi dan efektivitas prosesnya. Jadi saya melihat memang belum banyak yang mengerjakan ya, jadi nggak apa-apa dikerjakan saja. Nanti, setelah selesai, apa namanya, di pertemuan 9 sudah mengumpulkan hasil pengumpulan datanya, nanti saya cek. Lalu setelah itu Anda membuat seperti yang saya arahkan, yaitu, berdasarkan transaksinya itu gambar gambar BPMN-nya, seperti itu. Jadi itu, kenapa saya meminta Anda untuk melakukan ini, supaya Anda mendapatkan pengalaman nanti ketika Anda menjadi seorang programmer. Nah, seorang programmer itu harus tahu, apa kebutuhan customer-nya. Nah, dari kebutuhan customer-nya itulah Anda merancang sesuatu, merancang sebuah sistem informasi yang tepat untuk kebutuhan si customer. Jangan sampai ya kebutuhan customer itu sebenarnya hanya kursi biasa, tapi Anda berekspektasi sebagus mungkin sekayak sofa, padahal kursi biasa, kursi duduk biasa satu, tapi Anda berekspektasi sofa dengan 4 kotak tempat duduk gitu. Seperti itu. Jadi kita harus menyesuaikan, yang penting itu adalah kepuasan si customer dalam, menggunakan sistem itu. Terselesaikanlah semua masalahnya, itu baru sistem yang bagus, seperti itu. Itu saja untuk pertemuan kali ini. Kenapa saya memberikan penjelasannya untuk pertemuan ini mungkin sedikit singkat, tapi Anda lebih banyak praktek karena sekarang posisinya adalah praktek, jadi Anda lebih banyak prakteknya. Nanti terakhir-terakhir itu UASnya itu adalah menyusun laporan, laporan perancangan sistem informasi berdasarkan topik Anda, seperti itu. Itu saja untuk hari ini, saya tutup pertemuan ini. Apabila ada pertanyaan silahkan langsung WA ke grup saja ya, jangan japri supaya kalau ada pertanyaan mudah. Itu saja saya tutup pertemuan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus belajarnya.